sosiologi itu sendiri. Yang pertama, ada di bidang riset. Yang kedua, di bidang kebijakan pemerintah. Yang ketiga, di bidang teknis. Dan yang keempat, ada di bidang pendidikan. Kita masuk pada yang pertama, di bidang riset. Kalian tahu riset itu apa? Riset. Penelitian. Penelitian. Lalu ada yang mau mencoba lagi? Atau sama? Penelitian? Ya, jawabannya adalah benar, penelitian. Jadi, riset itu merupakan penelitian. Kalau dilihat dari gambar, itu ada gambar yang sedang apa? Silahkan, ada yang mau menganalisis? Ada, silahkan ya Syahnira. Tanya jawab. Ya, tanya jawab. Sedang mewawancarai penjual. Ya, mewawancarai penjual. Mereka membawa apa? Buku. Ballpoint. Apa? Ballpoint. Handphone, ya, untuk merekam. Ya, nah, benar sekali. Itu merupakan siswa yang sedang melakukan wawancara ataupun tanya jawab kepada ibu penjual yang ada di pasar ya, ketika kita melihatnya. Nah, mereka sedang melakukan penelitian. Nah, di sini para sosiolog itu menaruh perhatian pada pengumpulan data, misalnya nih, mencari data terkait dengan kehidupan sosial. Nah, di sini ibu-ibu itu menjadi objek dari penelitian itu sendiri. Mereka, para siswa itu melakukan penelitian kepada ibu itu. Nah, di sini penelitian itu didasarkan pada data, tidak serta-merta pendapat, tetapi ada data yang real di masyarakat. Lalu hasil penelitian itu datanya digunakan untuk membuat karya ilmiah. Ada yang tahu karya ilmiah itu apa contohnya? Naufal, coba karya ilmiah tahu? Ya? Belum tahu? Iya. Jadi karya ilmiah itu bisa kita contohkan adalah artikel semacam itu. Nah, mereka melakukan riset lalu hasilnya itu dibuat laporan. Misalnya nih, makalah semacam itu. Sampai di sini paham? Ibu kecepatan tidak? Tidak kecepatan ya? Ya, nanti kalau kecepatan bilang. Ya, yang kedua. Yang kedua ialah di bidang, apakah sudah berganti slide-nya? Sudah, Bu. Ya, di bidang, iya, baik. Pada bidang riset. Nah, itu tadi, sosiologi itu memiliki peran penting untuk menjernihkan berbagai anggapan yang keliru. Maksudnya gimana? Dalam masyarakat itu memiliki stigma atau pendapat yang berbeda dari masyarakat satu, kemudian masyarakat lain. Nah, tak jarang itu terjadi perbedaan pendapat ataupun kekeliruan dalam mencerna suatu gejala sosial ataupun fenomena yang ada di masyarakat. Nah, di sini peran sosiologi adalah meluruskan sesuatu yang keliru. Nah, di sini setelah tadi melakukan data, ada data-data yang diperoleh, lalu ada penelitian. Nah, di sini peran sosiologi itu meluruskan dari hasil data yang diperoleh tadi. Lalu yang selanjutnya ialah ada di bidang kebijakan pemerintah. Oke, Mbak Lida, monitor. Baik, Pak. Oke, saya tambahi supaya saya tidak mengulang ya. Oke, Pak. Enggak apa-apa. Kita tim saja enggak apa-apa. Anak sekalian, selamat pagi. Oke. Selamat pagi juga Pak Fadli Husen. Di sini Selamat pagi Pak Ratno. Ya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu di Pak. Ya, terima kasih Pak Fadli. Ini sekalian supaya nanti saya tidak ulang materi begitu ya. Saya tambah aja nggak apa-apa. Jadi semacam teaching itu nggak apa-apa.
anak sekalian berkaitan dengan riset itu, tadi sudah jelaskan toh, apa sih peran sosiologi dalam masyarakat. Salah satunya perannya adalah untuk riset. Riset itu adalah meneliti, ya, meneliti tentang gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, masalah-masalah sosial, dan mencari solusinya. Jadi kenapa ada riset? Ya, kenapa ada riset? Kenapa ada penelitian? Karena ada masalah. Oke? Masalah masyarakat banyak banget, kebutuhan masyarakat banyak banget. Maka supaya diadakan supaya ada jalan keluar, maka harus ada riset. Tadi ditayangkan bahwa oleh Bu Lida bahwa ada gambar tentang seseorang yang melakukan wawancara, ya, wawancara. Itu untuk mencari apa? Mencari data. Ya, dari data-data yang diambil dari masyarakat itulah akhirnya dapat diambil suatu analisis. Setelah analisis diambil suatu kesimpulan bahwa yang ada sekarang adalah hasil riset. Kenapa sekarang namanya Kota Lama dibangun begitu bagus? Ya enggak? Itu diawali apa? Riset dulu. Ya. Bahwa dulu namanya Kota Lama ini mempunyai sejarah penting bagi masyarakat Semarang. Akhirnya mencoba pemerintahan yang sekarang mencoba mengumpulkan data-data dan sekarang berbenah. Itu hasil riset. Maka seorang sosiolog harus mampu menemukan sesuatu yang baru dan akhirnya memberikan solusi. Paham ya riset ya? Kemudian namanya karya ilmiah itu banyak banget. Ya, ada makalah, kemudian juga tulisan ilmiah, karya ilmiah dan sebagainya. Dan itu tidak ngarang gitu ya. Tetapi didasarkan data. Kalian pernah nggak mengikuti namanya perceraian misalnya? Perceraian itu bisa diputuskan harus ada data. Ya. Kemudian pengadilan supaya diputuskan nggak salah harus perlu data. Ya. Data itu banyak sekali caranya. Ya. Bisa dari data-data secara dokumenter, ada video dan sebagainya. Ya. Maka riset itu yang dijadikan landasan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan. Ya, begitu ya untuk tambahan saja untuk riset. Paham anak-anak sekalian? Paham ya? Oke, lanjut. Lita, ayo. Lanjut, Mbak Lita, ayo. Baik, terima kasih kepada Bapak Ratno. Ibu lanjutkan ya, teman-teman. Terkait yang kedua ialah bidang kebijakan pemerintah. Nah, sosiolog itu membantu memperkirakan pengaruh dari kebijakan sosial yang nantinya akan diputuskan. Di sini pemerintah itu pasti memiliki suatu kebijakan. Lah, kemudian peran sosiolog itu membantu apakah nanti dampaknya di masyarakat itu baik ataupun buruk. Nah, disinilah peran sosiologi membantu dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ialah di bidang teknis. Teman-teman bisa melihat ini gambar apa? Ada orang yang sedang duduk mengantri, ya, untuk divaksin. Iya, betul sekali. Terima kasih Syahnira. Ini adalah orang yang sedang menunggu untuk divaksin. Nah, sebelumnya Ibu itu menjelaskan bahwa ada nih masyarakat yang tidak pro terhadap vaksin karena kurangnya sosialisasi. Tahu-tahu nanti kalau divaksin meninggal, padahal mereka itu kurang pemahaman terkait dengan sebenarnya vaksin itu untuk mencegah adanya virus macam itu. Nah, di sini peran sosiologi itu memberikan saran, ya, saran terhadap masalah yang ada di masyarakat. Karena tadi masalah itu adalah masyarakat kurang pemahaman, kurang pendidikan terkait dengan vaksin, sehingga mereka memiliki pemikiran yang berbeda semacam itu, menyimpang. Nah, disinilah peran dari sosiolog hadir untuk memberikan saran terkait dengan masalah yang muncul, semacam itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, di bidang pendidikan. Nah, sosiolog itu juga bisa menjadi tenaga pendidik. Karena tugasnya
ialah mendidik, mengajar, membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, mengevaluasi peserta didiknya, semacam itu. Untuk apa? Mengajarkan ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu sosiologi itu sendiri. Semacam itu. Sampai sini, anak-anak paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Ibu lanjutkan ya. Oke, Mbak. Bentar ya. Mbak Lida ya. Oke. Yuk. Supaya kita lebih jelas lagi ya, anak sekalian, perlu dipahami poin-poin yang diberikan oleh Bu Lida tadi yang cukup luar biasa, ya, tentang materi peran sosiologi ini dalam masyarakat. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang riset nggak masalah. Kemudian yang kedua tentang kebijakan, ya. Kebijaksanaan itu apa artinya? Untuk memperkirakan pengaruh sosial yang terjadi. Iya. Jadi untuk mengambil suatu kebijaksanaan, mengambil langkah untuk solusi, ya. Contoh kenapa kok dibangun rumah susun, ya enggak? Ya. Kira-kira sebelumnya ada riset enggak? Ada riset. Kemudian sang peneliti itu akhirnya memberikan masukan pada pemerintah. Oh, ini perlu adanya rumah susun. Kemudian kenapa dibangun polder? Kenapa ada namanya pompanisasi? Ya. Kenapa harus ada rumah-rumah singgah? Itu didasarkan pada riset. Maka sosiologi itu luas banget. Ya, Anda beruntung masuk sosial itu ya. Ya. Apalagi ketemu namanya Bu Lida, apalagi Tung Paratno. Suka nggak Tung Paratno? Wih. Suka, Pak. Suka ya? Oke ya. Jadi sosiologi itu ya, sosiologi adalah roh. Anda hidup itu harus bermasyarakat itu. Kalau orang sosiologi insya Allah lah, temannya banyak. Insya Allah. Ya, kalau nyari pacar nggak keliru. Karena apa? Diteliti dulu. Itu loh. Ya. Jadi kalau besok kamu ditembak seseorang itu dilihat dulu. Ya, lihat historinya dulu, punya pacar atau belum. Ya. Yang mahasiswa itu juga ya enggak disenangi tentara, dicek dulu KTA-nya ada belum, ada yang punya enggak gitu. Kalau datanya sudah lengkap, orangnya jelas, rumahnya jelas, baru yes, I love you too, kan begitu. Ya, itu mengambil keputusan. Ya, jangan langsung kamu di WA langsung I love you too. Itu enggak muridnya Paratno banget gitu ya. Harus datanya lengkap ya. Jadi wanita sekali jangan mudah ditipu. Ya, Sanira ya. Ya. Lihat. Ya, perlu sebelum diterima itu lihat rumahnya mana, diteliti dulu kerjanya apa. Kalau mahasiswa mana punya apa kartu mahasiswa enggak dan sebagainya. Itu kebijakan. Kemudian juga dalam bidang pendidikan. Jadi yang perlu saya garis bawahi dalam bidang pendidikan ini pendidikan tidak hanya pendidikan formal, ada pendidikan non formal di masyarakat, ya. Jadi sosiologi itu luar biasa. Seandainya seluruh remaja, mahasiswa dan juga pelajar tahu pentingnya sosiologi, sosiologi asik banget gitu ya. Ya, asik banget ya. Pacaran nggak keliru, di masyarakat diterima ya. Kemudian juga hidupnya lebih humanis ya. Jadi pelajari dulu sosiologi. Namanya pendirian supermarket gitu, tidak sembarangan. Ya. Perlu studi enggak? Perlu. Coba kamu membuat mall ya, mall yang besar di daerah Gunung Pati. Ya. Dengan yang ada di Simpang 5 kira-kira rame mana? Simpang 5. Iya. Atau tempatnya Bu Lida di Mbuja sana dibangun mall tingkat 5, kira-kira laku enggak? Laku, ya. Jadi harus di studi kelayakan dulu, ya. Dalam pendidikan ini, ya, ini juga tidak hanya pendidikan formal, ya. Tadi penjelasan Bu Lida udah bagus, tapi saya tambahkan bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan formal, tapi juga non formal. Maka perlu adanya pengembangan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat. Nanti di kelas 3 ada namanya pemberdayaan komunitas, ya. Kemudian pemberdayaan kearifan lokal itu juga karena studi sosiologi dulu. Paham ya ini? Perlu dipahami? Kalau belum jelas
kita bahas satu-satu ini. Tanya Bu Lida. Kalau Bu Lida nanti nggak bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti tanya pakarnya sosiologi Pak Fadli Hussein ini, pakarnya sosiologi UNES. Kamu beruntung, kamu belajar sosiologi dampingi, PPL-nya ada, gurunya ada, pakarnya ada. Paham? Kalau nggak ada, lanjut Mbak Lida. Yuk. Baik, terima kasih Pak Ratno. Ibu lanjutkan ya. Tadi ada 4 peran, bisa disebutkan yang pertama tadi apa? Di bidang riset, lalu kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah, bidang teknis, ya, bidang ya, yang terakhir bidang pendidikan. Baik, ya benar semua ya. Ada 4, ada riset, pendidikan, kebijakan pemerintah, sama pendidikan. Yang selanjutnya, ada fungsi dari sosiologi itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penelitian, dan yang ketiga ada pembangunan, yang keempat ialah pemecahan masalah. Yuk kita belajar satu persatu. Yang pertama ialah perencanaan sosial. Nih, rencana. Kita merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan, semacam itu ya, singkatnya. Nah, di sini kita lebih pada ke perencanaan sosial yang cakupannya itu lebih luas. Perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, perencanaan ini disusun atas dasar tadi data yang ada di masyarakat dengan adanya memahami hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan kelompok, atau adanya perkembangan dari kebudayaan itu sendiri. Nah, perencanaan itu mengantisipasi berbagai masalah yang timbul. Misalnya, masalah di masyarakat itu apa saja? Bisa disebutkan? Masalah. kemiskinan. Ya, kemiskinan. Yang lain? Ada yang mencoba selain kemiskinan? Pengangguran. Pengangguran. Satu lagi? Pendidikan yang rendah. Iya, pendidikan yang rendah. Baik. Nah, itu merupakan masalah yang ada di masyarakat ya, teman-teman. Nah, masalah ini harus kita beri solusi. Nah, sebelumnya kita melakukan perencanaan dulu, mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial. Dengan melakukan perencanaan, itu kita memahami nih perkembangan dari masyarakat, misalnya di masyarakat pedesaan ataupun di masyarakat perkotaan. Nah, karena di masyarakat ya bisa nah udah. Untuk masyarakat di desa dan masyarakat di kota itu pasti permasalahannya itu berbeda. Ada yang bisa menyebutkan masalah di desa itu contohnya apa? Tidak ada Kurangnya pekerjaan. Ya, ya, ya. Nah, semua yang disebutkan teman-teman semua ini benar. Permasalahannya adalah lapangan pekerjaan yang sulit, ya. Lalu kalau di masyarakat perkotaan juga adanya kriminalitas semacam itu. Jadi kedua masyarakat ini memang memiliki permasalahan, tapi permasalahannya itu berbeda. Nah, perlunya perencanaan. Apa yang akan kita lakukan semacam itu ya, untuk merencanakan daripada masalah yang timbul itu. Lalu yang selanjutnya ialah penelitian. Sebelum Ibu lanjut, perencanaan sosial ada pertanyaan? Tidak? Baik. Penelitian yang kedua. Nah, tadi penelitian itu digunakan untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini penelitian itu juga memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat itu sendiri. Nah,
dengan adanya penelitian diharapkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat itu bisa kita ketahui. Nah, sosiolog itu menjadi perantara untuk melakukan penelitian terkait tadi misalnya masyarakat yang memiliki permasalahan akan kemiskinan. Ya, kita contohkan kemiskinan. Nah, para sosiolog itu meneliti kemiskinan ini terjadi karena apa? Ya, diakibatkan oleh apa? Kenapa kok bisa menjadi miskin? Nah, di sini ada data-data yang diambil mungkin dengan cara interaksi dengan masyarakat terkait ya. Kemudian melihat data terkait dengan angka kemiskinan di lembaga wilayah terkait semacam itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga, pembangunan. Untuk penelitian, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, Ibu lanjut. Yang ketiga ialah pembangunan. Menurut Haryanata, dalam buku Rufika Sari tahun 2016, jadi teman-teman bisa juga membaca sumber buku ataupun internet ya. Ibu menggunakan ini Rufika Sari, itu menyebutkan bahwa pembangunan ialah perubahan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Bisa digarisbawahi ya, terencana dan terarah. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun secara material. Jadi pembangunan tidak hanya secara fisik, tetapi juga sumber daya manusia itu sendiri. Misalkan nih, pembangunan dalam SDM itu apa? Contohnya, sumber daya manusia terkait dengan, ada yang tahu pembangunan yang secara spiritual? Ada yang mau mencoba menjawab? Jangan takut salah ya, karena pendapat orang itu benar ya. Silakan untuk dikomunikasikan, jangan takut salah. Ada yang mau mencoba pembangunan yang bukan secara fisik, tapi spiritual? Nah, Ibu jelaskan ya, pembangunan secara spiritual itu mengarah pada sumber daya manusia itu sendiri. Misalnya tadi, pendidikan. Nah, pendidikan itu perlu kan untuk mengembangkan pola pikir dari masyarakat. Kalau pembangunan fisik itu kita lihat pembangunan jalan, ya, akses masyarakat satu ke lain jadi lebih mudah. Lalu ada pembangunan apa lagi kalau secara fisik? Jalan, jembatan, apalagi? Gedung. Ada yang mau mencoba? Jalan tol. Ya, jalan tol. Nah, itu adalah pembangunan secara fisik, terlihat ya, terlihat dengan mata. Nah, semacam itu. Nah, lalu di sini Ibu ada tahapan dari pembangunan itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan. Ketika akan melakukan pembangunan, itu ada perencanaan terlebih dahulu. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat itu apa, ya, diketahui dulu, direncanakan dulu. Baru kita melakukan tahap pelaksanaan, yaitu tadi melakukan penelitian, ya. Setelah tahu kebutuhan masyarakat itu ternyata akses jalan yang sulit, sehingga nanti pelaksanaannya mereka melakukan pembangunan jalan semacam itu. Lalu tahap evaluasi, menganalisis dampak sosial setelah adanya pembangunan. Setelah tadi dibangun jalan, dampaknya apa? Apakah masyarakat menjadi sejahtera ataupun malah justru tidak semacam itu. Nah, di sini ada tahap evaluasi. Oh, ternyata setelah dibangun jalan, akses menuju masyarakat A, B bisa mudah, roda perekonomian semakin lancar, semacam itu. Lah itu ada 3 tahap dalam proses pembangunan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ialah, nih, bisa menjelaskan ini gambar apa? Perbaikan jalan. Rekonstruksi jalan. Pembangunan jalan, perbaikan jalan. Bisa dianalisis dengan 3 tahapan tadi. Perencanaannya apa dulu nih? Kok bisa menjadi pembangunan jalan? Perencanaannya Ya, Naufal, memudahkan silakan. pembangunan jalan dari desa satu ke desa satunya.
desa A ke desa B. Ya, ya perencanaannya berarti tadi ya, karena mereka jalannya rusak untuk memudahkan ke masyarakat A dan B, akhirnya mereka melakukan pembangunan jalan seperti itu ya, Noval. Baik, terima kasih. Nah, tadi ya, setelah mereka melakukan pembangunan jalan itu pada gambar ada yang di jalan aspal atau di jalan cor semacam itu. Nah, itu nanti akan dievaluasi ya. Pembangunan itu berdampak apa tidak semacam itu. Jika berdampak, berarti nanti masyarakat semakin sejahtera atau tidak sejahtera? Sejahtera. Iya, sejahtera ya, karena tadi bidang misalnya perekonomiannya semakin lancar semacam itu. Akses keluar desa semakin mudah ya, semacam itu. Dan yang selanjutnya ada 4 adalah pemecahan masalah. Nah, di sini fungsi sosiologi itu juga untuk memecahkan masalah. Karena dalam kehidupan masyarakat itu ada berbagai permasalahan yang muncul, ya. Tidak hanya sosial, tapi juga ekonomi, politik, lalu apalagi budaya dan lain sebagainya. Nah, masalah itu berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat sosial. Nah, kalian tahu masalah yang ada di masyarakat itu apa saja? Coba dianalisis gambar pada slide. Ada 3 gambar. Silahkan yang mau mencoba. Tawuran. Gambar Kenakalan remaja. balap liar, kemiskinan, Tawuran, balap liar. balap liar ya. Itu merupakan tindakan yang baik atau buruk? Buruk. Kenapa kok bisa dikatakan buruk? Karena merugikan banyak orang. Karena tidak Karena dampaknya buruk. Menyebabkan Ya, benar ya. Ini kegiatan yang tidak baik, contoh yang buruk karena meresahkan masyarakat, ya. Ini adalah masalah, ya, masalah yang perlu untuk cari solusinya, semacam itu. Coba ketika ada tawuran, ada balap liar, ya, pasti masyarakat akan menjadi takut, benar tidak? Akan, ya, mau lewat jadi takut ya kalau mau lewat ya. Apa malah mau ikut balapan? Takut ya. Iya, takut ya. Jangan ikut-ikutan untuk tawuran ataupun balapan ya, karena itu merupakan ya perbuatan yang tidak baik. Merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat ya. Yang gambar terakhir itu apa? Kemiskinan ya. Rumahnya kumuh ya, tidak layak. Kurang layak, benar sekali. Karena di sini ada dindingnya juga belum sesuai dengan standar semacam itu ya. Nah, itu adalah masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, ini tadi pemecahan masalah. Nah, dari masalah itu ada nih metode untuk memecahkan masalah sosial. Yang pertama ada metode antisipatif. Yang kedua represif dan yang ketiga restitusi. Yang pertama adalah antisipatif. Antisipatif. Ada yang tahu kata itu artinya antisipatif? Belum tahu? Apa ada yang sudah tahu? Ya, antisipasi, ya, melakukan pencegahan semacam itu dengan cara itu tadi, sosialisasi melalui pendidikan formal ataupun informal serta adanya teguran. Coba tadi yang balapan sama tawuran, metode antisipatifnya apa? Biar nggak balapan sama tawuran. Dilakukan? Ada yang tahu? Dilakukan sosialisasi, diberikan pendidikan bahwa
kegiatan itu tidak baik ya. Lebih baik melakukan pekerjaan yang lebih mendukung hobinya, misalkan suka melukis ya mending melukis, ikut les ya. Misalkan suka berenang, ada yang suka berenang? Ada yang suka berenang? Suka, Bu. Suka ya. Nah, itu mending menghabiskan waktunya untuk hobi-hobi dan belajar semacam itu daripada balapan liar ataupun tawuran, itu tidak menguntungkan ya. Lalu yang kedua ada metode represif. Dilakukan dengan memberikan hukuman tadi. Ketika ada siswa nih, ada teman kalian yang melanggar, ikut tawuran misalnya. Hukuman apa yang cocok untuk orang yang mengikuti tawuran? Hukuman apa? Bisa saja dikeluarkan dari sekolah ya. Karena dia sudah mencoreng nama baik dari sekolah itu sendiri. Benar tidak? Benar. Ya, benar. Nah, maka dari itu udah tahu salah jangan dilakukan. Biar tidak mendapatkan hukuman. Bisa nanti hukumannya dikeluarkan oleh sekolah ataupun tidak naik kelas macam itu. Lalu yang ketiga ada metode restitusi. Tindakan pemberian penghargaan, reward kepada seseorang yang menaati hukum. Nah, ketika kalian berseragam rapi, mengikuti pembelajaran dengan baik, mencatat, semacam itu, perlu dikasih reward nggak? Perlu nggak? Mau penghargaan? Mau reward nggak? Mau? Mau. Iya, kalau mau berarti ketika dijelaskan nanti mendengarkan dengan baik, semacam itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, Bu. Saya kurang paham, Bu, terkait dengan ini, Bu, metode ini, semacam itu. Boleh ditanyakan. Nah, itu perlu dikasih reward. Rewardnya apa? Nilai yang bagus, karena sudah mau aktif di kelas, bisa mendengarkan dengan baik, semacam itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tadi fungsinya ada berapa? Fungsinya? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, Perencanaan sosial. perencanaan. Lalu? Penelitian. Ya, penelitian. Pembangunan. Pembangunan. Dan pemecahan masalah. Dan pemecahan masalah. Coba Nisrina Nur Nabila ya, diulangi tadi. Yang pertama, ada? Gimana Bu? Tadi kurang dengar. Oh, kurang dengar. Oh ya, bisa dicatat nanti ya, Miss Rina. Di akhir pembelajaran Ibu ada kuis. Yang pertama, Ibu bertanya terkait dengan fungsi dari sosiologi itu ada 4. Tadi Syahnira udah menjelaskan. Coba diulangi, Miss Rina. Yang pertama ada Perencanaan. Lalu Pembangunan. Lalu Pemecahan masalah sosial. iya, yang satunya Penelitian. Baik, terima kasih Miss Rina. Berarti sudah jelas ya terkait dengan fungsi dari sosiologi itu? Jelas? Insya Allah jelas. Jelas. Kalau dari tadi Ibu ulas kembali. Yang pertama tadi kan ada peran. Perannya ada 4. Yang pertama Di bidang riset. di bidang riset. Lalu ya, Riset, Kebijakan pemerintah. kebijakan pemerintahan, Di bidang teknik, teknis. bidang pendidikan. Oke, pinter-pinter semua ya. Udah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ini tidak ada pertanyaan atau mau bertanya? Atau sudah jelas? Maaf Bu, Atau- tadi slide yang bagian peran agak kecepatan, belum sempat nulis. Bagian apa, Novel? Bagian peran yang pertama. Kan tadi ada 4. Peran. Ya. Peran yang pertama ya? Ya. Ini, riset.
Ya, Kan ada belum 4 dicatat. tadi agak. Iya. Yang perannya kan, yang perannya yang pertama Iya, riset. Ya, yang ketiga, Bu. yang ketiga sebentar. Ini ya, bidang teknis ya. Gimana Novel, kurang jelas atau ketinggalan saja? Tadi ketinggalan, Bu, slide-nya terlalu cepat. Oh iya, Ibu kembali jelaskan ya terkait dengan bidang teknis, karena Novel masih ini ya belum jelas. Bisa dicatat ya terkait dengan bidang teknis. Tadi dijelaskan ya, gambar itu merupakan orang yang sedang antri untuk divaksin. Ya, di sini masyarakat itu memiliki pendapat, memiliki stigma ya, pemikiran yang berbeda. Karena kepala satu dengan kepala lain itu pasti memiliki perbedaan pendapat. Benar tidak? Kalian dengan kakak kalian atau adik kalian berbeda pendapat atau sama pendapatnya? Beda. 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 Apalagi masyarakat. Pasti lebih berbeda karena cakupannya lebih luas. Benar sekali. Nah, di sini karena masyarakat tadi memiliki perbedaan pendapat, misalnya nih sepengalaman Ibu ya, itu masyarakat itu pernah ya melakukan perbincangan ya di daerah Ibu gitu. Vaksin itu mereka pada takut ya. Pada takut vaksin karena Ibu kan tinggalnya di desa ya. Jadi banyak masyarakat yang masih takut untuk divaksin ya. Divaksin itu karena nanti bepergian harus melihatkan kartu vaksin ya kalau sekarang ya. Nah, makanya mereka serobotan tuh cepet-cepetan untuk divaksin ya. Jadi tujuan divaksin itu malah beralih ke biar kalau pergi-pergi dapat kartu vaksin ya aman. Tetapi sebenarnya tujuan vaksin itu untuk mencegah ya, untuk melindungi tubuh kita dari adanya virus ya tadi. Pandemi COVID-19 itu sendiri yang memang dampaknya ya sangat luar biasa, makanya pemerintah melakukan vaksin. Nah, di sini tadi masyarakat yang takut divaksin, nanti meninggal, nanti penyakit ada penyakit baru, nanti ada tidak sesuai sama tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sakit kayak gitu. Nah, ada stigma-stigma kayak gitu, pendapat kayak gitu. Di sini sebenarnya masyarakat itu perlu untuk dilakukan penyuluhan. Ini loh ternyata vaksin itu untuk mencegah virus. Vaksin itu baik untuk tubuh. Aturannya segini, dosis 1, dosis 2, semacam itu. Nah, itulah peran sosiologi. Peran sosiolog dalam memberikan saran terkait dengan masalah itu tadi. Bisa melakukan penyuluhan, ya, pendekatan ke masyarakat, semacam itu. Sampai di sini jelas, Novel? Gimana? Jelas, Bu. Sudah ya, sudah jelas. Yang lain? Bu, Ada yang iya? peran 2 saya belum, Bu. Peran 2. Iya. Peran yang kedua. Nih. Iya, Bu. Kebijakan pemerintah. Itu kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya belum catat, Bu, tadi, Bu. Oh iya, silakan. Dicatat dulu. Oh iya, sedikit informasi ya, nanti Ibu bakal share materinya di grup ya, PPT Ibu akan saya kirimkan di grup. Terus nanti ini kan saya record, nanti tak unggah di YouTube, lalu kalian bisa mengulas kembali pembelajaran saat ini. Misalkan tertinggal, kalian bisa buka YouTube ya. Ini nanti linknya akan saya share di grup juga, semacam itu. Jadi nanti kalau ketinggalan bisa ulas kembali gitu. Itu. Tadi yang mencatat bagian 2 siapa? Aurora, Bu. Aurora sudah? Sudah. Sudah. Ya. Ibu lanjutkan ya. Berarti Ya. iya, lanjut ke sebentar. Nah, di sini Ibu akan melakukan kuis ya.
kuis terlebih dahulu terkait dengan peran dan fungsi sosiologi. Sebentar, Ibu akan share linknya di grup. Bentar. Atau kalian buka dulu, join my quizzes. Masukkan kodenya. Kalau kesulitan bilang ya. Kalau kesulitan bilang. Nah, Ibu akan share linknya di grup. Kelas berapa ini tadi? Kelas 10? 10 IPS 10 IPS 1. 10 IPS 1 ya? 10 IPS 1. Sudah masuk di grup? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Coba masuk ya, di linknya ya. Kalau kesulitan bilang ya. Ibu akan share ya. Bentar. Maaf Ibu, ini langsung mulai saja atau? Bentar. Belum Ibu mulai. Yang memulai dari Ibu, oke? Nunggu teman dulu ya. Nanti kalau sudah semuanya, Ibu akan mulai. Fikri sudah masuk, Naswa, Adinda, Zaskia, Vega, Misrina, Syahnira, Rizky, Dava. Bu, permisi. Nggih, pripun? Mau izin ke kamar mandi sebentar. Oh iya, silakan Aurora. Nanti langsung kembali ya. Ya. Wah, ayo. Sudah banyak nih teman-temannya yang belum gabung. Adam, Muhammad Firdaus, Naisila sudah bergabung. Sarah sudah. Yaswinta. Ada kendala tidak saat login? Tidak ya. Nah, sebentar ya, nunggu temannya ya. Ada yang belum masuk, ditunggu dulu. Baru 21. Yuk, yang lain? Ada yang kesulitan masuk? Biar Ibu bantu. Dua 25, 26. Naufal sudah. Fatima. Kalau sudah, Ibu mulai ya. Atau Mulai ada aja, mulai aja Bu, nggak apa-apa. Biar yang lain menyusul ya. Waktunya, sebabnya waktu juga. Oke. Yuk, mulai. Ada Aprila nih, nomor 1. Naisila juga.
Teman-teman, sudah semua? Atau ada yang belum? Baik. Kalau sudah, Ibu akhiri ya. Gimana teman-teman, sudah selesai? Sudah, suaranya terganggu sama tuh. Ya, sudah ya. Nih, skornya ya. Skornya yang pertama. Ada Adam nomor 1. Ada Tania juga. Adam mana Adam? Adam? Ada. Adam. Tania Vega? Saya Bu. Iya. Tadi gimana Saya, teman-teman? Soalnya sulit atau mudah? Butuh ketelitian sih, Bu. Butuh ketelitian. Saya kira ngerjainnya cepet-cepetan, Bu. Iya, terus? Iya Bu, kan ada timernya Bu. Jadinya enggak enggak Maksimal. terlalu fokus, Oh. bacanya cepet-cepet. Itu kan ada waktunya. Itu Ibu kasih waktu 1 menit, 1 pertanyaan. Kalian bisa membaca dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti lain kesempatan bisa lagi. Nih, yang pertama. Sosiologi ialah apa? Sosiologi? Ilmu mengenai kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Bener? Nih, benar ya. 32 pemain. Benar. Terus yang selanjutnya peran sosiologi. Di bidang Kecuali di bidang sosial. di bidang sosial. Benar ya. Itu kecuali. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi materinya? Kuisnya enak nggak? Enak Bu. Seru tidak? Seru ya?
Besok lagi kalau ada kuis gitu membacanya yang teliti. Baik, oke? Bisa kan? Yang teliti aja, nggak usah terburu-buru. Ya, nanti kalau menang dapat reward kan? Dapat poin kan? Iya. Iya. Nah, iya. Oke, Ibu akan melanjutkan materinya. Nih, bentar. Sebelum Ibu menutup atau memberikan kesimpulan dari anak-anak, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini terkait dengan peran dan fungsi sosiologi? Silahkan. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Syahnira. Kesimpulannya adalah sosiologi memiliki peran dan fungsi di masyarakat, seperti pada peran sosiologi pada bidang riset, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan teknis. Adapun fungsi sosiologi ialah pada tahapan perencanaan, penelitian, pembangunan, dan pemecahan masalah. Baik, terima kasih Syahnira. Sampai di sini teman-teman, apakah sudah jelas? Ibu tanya sekali lagi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah? Jelas. Jelas? Oke. Ibu ada hadiah. Hadiahnya adalah tugas mandiri. Tugas mandiri. Yang pertama. Wow, ya. Tugas mandiri ini adalah hadiah untuk kalian karena tadi pas kuis ternyata sudah bisa ya. Nah, ini Ibu coba kasih hadiah ke teman-teman. Yang pertama, identifikasi dari salah satu peran sosiologi. Tadi perannya apa? Ada 4. Yang pertama, Peran etnis, Kebijakan pemerintahan, riset, Iya. pendidikan. Iya. Keempat itu, kalian pilih satu saja. Pilih satu peran sosiologi. Bisa dicatat ya, ini bisa dicatat boleh. Nah, yang pertama adalah pilih satu saja peran dari sosiologi itu. Yang kedua, tugasnya adalah mengunggah di Instagram. Caranya ialah, misal, Ibu kasih contoh di bidang pendidikan. Kalian mencari foto terkait dengan kegiatan pendidikan tadi ya, di bidang pendidikan, sosiolog itu bisa memberikan pendidikan, pengajaran, dan lain sebagainya. Kalian foto, kalian capture, kalian bisa ambil dari internet ataupun sumber buku, diperbolehkan. Nanti lalu diunggah di Instagram. Nah, captionnya adalah penjelasan dari gambar yang kalian unggah. Misalnya nih, nama dulu, kasih nama sama kelas. Kelas berapa tadi? 10 IPS 1 ya? Iya. Ya, misalnya nih namanya Zaskia Vega, semacam itu, kelas 10 IPS 1. Nah, di bawahnya kasih caption. Captionnya adalah penjelasan dari foto yang kalian unggah. Di bidang pendidikan tadi boleh, riset boleh, terus apa? Teknis ya. Itu boleh. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Lalu setelah kalian unggah, itu kalian capture, dikirim ke Ibu. Nomornya punya tidak? Tidak ya? Yang di Ada Bu. Di grup? Ada di dalam grup. Ya, ya boleh nanti langsung menghubungi Ibu. Setelah itu di capture, lalu dikirim ke WA Ibu paling lambat tanggal 30 Agustus. Ya, misalnya nih kalian mengunggahnya besok hari Rabu nih. Wah, tepat waktu sekali ya, langsung diunggah di Instagram, dikirim ke Ibu hari Rabu boleh. Ya, semacam itu. Formatnya nanti nama, kelas, baru penjelasan dari foto itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak? Bu, maaf mau tanya. Iya? Itu misal Instagramnya di privat gimana? Oh ya. Nggak apa. Ya gini,
sebenarnya tuh gini, Ibu pengennya ada hashtag ya. Kalau hashtag misalkan hashtag sosiologi SMA 5 Semarang. Jadi Ibu bisa melihatnya gitu. Misalkan kasih hashtag aja gimana? Punya kalian tetap di privat nggak apa-apa ya. Nanti kasih hashtag. Gitu. Gimana? Hashtagnya dicatat ya. Hashtagnya sosiologi SMA 5 Semarang. Kecil semua. Ya, nanti kasih hashtag di bawahnya. Sosiologi SMA 5 Semarang. Gitu. Sudah paham? Bu, Ya. ini gambarnya ambil dari internet kan Bu? Iya. Kan, Nah, gini, kalian kan misalnya ambil dari mana? Google ya. Di bawahnya dikasih tulisan sumber foto internet, misalnya blognya siapa? Misalnya blognya Ibu misalnya ya, Maulita kayak gitu misalnya. Atau blognya Pak Ratno, atau punyanya Pak Fadli misalkan terkait dengan itu tadi ada unggahan di bidang peran dari sosiologi itu. Jadi tetap dikasih sumber dokumentasi, sumber foto ya. Dikasih sumber foto ya. Kalau dari koran misalnya sumber foto -2 koran misalnya apa? Tribun ya, Tribun Jateng atau Tribun Jatim misalnya, barangkali ketemunya di Tribun Jatim kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Jangan lupa hashtagnya ya. Oh iya, Bu. Ini masalah absensi gimana ya? Ya nanti Ibu akan share di ini ya, di grup WA ya. Iya, Bu. Ya. Dari Ibu cukup sekian. Bentar, Ibu ada quotes untuk penutup pembelajaran pada pagi hari ini. Dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Ya, dari Ibu barangkali ada kesalahan ataupun saat menerangkan kecepatan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak semuanya cukup bagus dan tetap on sampai sekarang. Yang lain bisa live, ya. Yang lain bisa live. Pak Fadli mungkin ada waktu kita bisa diskusi sebentar, Pak Fadli. Iya, Bapak. Lalu